Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatun Arisya, NIM 101-2059, kelas TIF 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang content marketing dan native advertising. Apa sih content marketing dan native advertising itu? Jadi langsung saja di sini saya akan membahas tentang definisi dari content marketing dan native advertising. Kemudian, bagaimana strategi pemasarannya dan apa sih perbedaannya dari kedua-duanya tersebut. Masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu definisi content marketing. Jadi, content marketing itu adalah strategi pemasaran di mana kita itu merencanakan, membuat dan mendistribusikan konten yang mampu menarik pelanggan yang tepat sasaran. Kemudian mendorong mereka menjadi seorang konsumen atau customer. Tujuan konten marketing yang pertama, menarik audiens baru untuk mengenal bisnis kita. Dan yang kedua, itu mendorong atau mengajak mereka untuk menjadi seorang customer. Manfaat konten marketing yang pertama, membangun brand. Salah satu kunci utama kesuksesan adalah konsisten dalam hal mempublikasikan konten baru dan unik di situs kita dan mempromosikannya di media sosial. Yang kedua, meningkatkan trafik pengunjung. Maksud dari trafik pengunjung di sini adalah trafik pengunjung website maupun trafik penjualan kita. Konsumen akan menyukai ketika konten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan khusus mereka. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dengan semakin banyak orang yang telah mengunjungi situs kita dan melihat konten kita, semakin besar pula kemungkinan mereka itu menjadi seorang konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan engagement. Pembuatan konten yang menarik mungkin akan ditanggapi dengan baik oleh pelanggan dan itu akan membuka pintu bagi kita untuk terlibat langsung dengan mereka. Strategi konten marketing. Yang pertama, kenali target audiens kita terlebih dahulu. Memang terdengar sederhana, namun ternyata masih banyak pelaku bisnis yang bingung saat ditanya pertanyaan seperti ini. Terus kemudian, pelajari kebiasaan online mereka. Konten marketing bukan sekedar membuat kontennya aja, tetapi juga bagaimana kamu itu membagikan konten tersebut. Maka dari itu, kita juga harus tahu kebiasaan dan perilaku online mereka. Platform apa saja yang mereka gunakan, apakah di Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lain. Kemudian, buat konten yang berkualitas. Setelah tahu siapa target audiens kita dan platform apa yang tepat, langkah selanjutnya barulah membuat konten. Tapi ada jutaan konten baru di internet setiap hari dan setiap detiknya. Tiap menit ada 3,3 juta konten baru di Facebook. Bagaimana caranya supaya konten yang kita buat itu tidak tertimbun? Nah, caranya adalah dengan membuat konten yang berkualitas yang menonjol di antara konten-konten lainnya. Jika kita sudah tahu dengan jelas siapa target audiens kita, ide-ide konten seharusnya tidak terlalu membingungkan. Selanjutnya, mengubah konten ke penjualan. Bagaimana cara mengubah konten ke penjualan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengarahkan konten ke halaman toko online kita. Bisa ke halaman promo, halaman produk tertentu, dan sebagainya. Cara lain adalah dengan memasang ads di media sosial untuk menarik pelanggan yang potensial. Saat menargetkan penjualan, jangan lupa juga untuk menggunakan CTA atau call to action agar audiens kita itu tahu apa yang harus mereka lakukan jika mereka tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut dan bahkan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan.
Pembahasan yang kedua adalah native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk serupa dengan konten pada media dan area penempatannya, baik dari segi tata letak, desain, bahkan jenis font yang digunakan. Intinya, konten native advertising terlihat dan berfungsi seperti bagian yang natural dari media yang terkait. Ada beberapa tipe dari native advertising. Yang pertama, native ad unit. Mewakili iklan in-feed seperti yang ditampilkan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau paid search unit yang tampak di mesin pencari semacam Google atau Bing. Juga promoted listing biasanya ditemukan di saluran e-commerce seperti Amazon. Yang kedua ada programmatic native ads, terkait bentuk rekomendasi konten melalui layanan seperti Taboola, Disqus, atau Outbrain yang membantu pengiklan meningkatkan kunjungan ke situs mereka lewat distribusi ke berbagai media daring yang bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga ada sponsor konten, merupakan bentuk iklan yang dibuat oleh publisher atau kreator konten dengan format dan kualitas yang khas seperti yang biasa mereka tampilkan, misalnya artikel, konten foto, bahkan video. Strategi native advertising. Yang pertama, inti konten yang dipromosikan. Misalnya, jika brand kita itu sedang memberikan promo tertentu, maka sebaiknya fokus pada hal itu dan jelaskan juga secara singkat tentang apa yang bisa konsumen dapatkan dari sana. Yang kedua adalah bahasa yang sesuai. Bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan target audience. Penyesuaian bahasa ini perlu dilakukan agar audiens itu dapat menerima iklan kita secara lebih profesional. Strategi yang terakhir adalah call to action atau CTA. Merupakan aspek yang tidak boleh dilupakan pada deskripsi. Audiens yang melihat iklan kita itu perlu diarahkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Misalnya dengan mengeklik link agar audiens itu bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap.